Ya kita ini pengen jadi orang benar semua, maka kelihatan yang paling mudah dia mana? Di masjid. Masjid. Terkhusus anak-anak muda, masya Allah. Kalau ada orang tua kok tobat wajar, gitu. Ada orang 60-70 tahun nangis di masjid, masya Allah. Sholat panjang-panjang wajar nggak? Wajar. Ya. Itu pun masih banyak juga yang tidak, ya kan? Kami kadang-kadang kunjungan itu di tempat rehat orang-orang pemakai narkoba itu tuh rambut lauban masih keluar air liurnya meler-meler naudzubillah jangan sampai Allah tuh bangkul buat anak masih alhamdulillah ya insyaallah. Kalau ada orang tua tobat itu lalu senang, tapi lebih senang lagi kalau ada anak muda yang tobat kepada Allah menolakkan agama. Wah ini yang diperjuangkan. Semangat anak muda ya, gitu. Gunung kudaki, lautan ku seberangi, masjid aku lewati baik. Repot ini ya. Gunung kudaki, lautan ku seberangi, masjid aku lewat baik. Alhamdulillah. Maka insyaallah kita duduk sini. Ayo bareng bapak ibu, bapak sekalian, adik-adik, silakan. Yang baru datang kita gabung. Nah sekarang kita sekalian kita akan mendengarkan. Ini penting juga nih ya. Jadi kalian pernah dengar cerita tentang ada kasih ulama menyampaikan kisahnya Fir'aun, Qarun, laknatullah, Namrud, laknatullah. Pernah dengar ya? Meskipun ada yang jarang ya. Yang sering dengarkan cerita-cerita kadang-kadang hayalan ya, Superman, Batman ya. Penting juga kita baca kisah sahabat. Ada orang misalnya kisah perang Badar sekian orang ya, kisahnya perjuangan Rasulullah SAW, kisah perjuangan Nabi Musa, kisah Nabi Ibrahim, Nabi Nuh. Itu dari mana ceritanya? Dari Al-Quran Karim, dijelaskan dengan hadis-hadis baginda Rasulullah SAW ya. Berarti Al-Quran itu diantaranya adalah Allah kabarkan, Allah kabarkan, ceritakan. Jadi Al-Quran itu kata ulama al-tafsir minimal diantaranya menjelaskan ketiga bagian: tauhid, hudud hukum, sama kisah atau kisah. Kisah-kisah para nabi dan juga kisah orang dilaknat oleh Allah. Ya, diceritakan. Maka juga ini termasuk kita menceritakan amal baik, amal masjid, amal rumah kita yang kita kerjakan, ini termasuk sunnah Rasulullah SAW. Ya, dari Al-Ghazali ini atau malah menyampaikan ya amal yang kita buat di kalangan anak muda ini termasuk juga sunnah Rasulullah SAW. Boleh maju lagi? Maju lagi? Apa? Ini saya pernah itu silaturahmi di daerah Pagar Alam yang agak naik dikit ya. Di sana ya, tapi ini maksudnya ya saking semangatnya kita supaya tidak loyo gitu ya. Itu ada termasuk RT atau RW ya, lurah yang ada. Oh di Pagar Alam ini corona tidak berani masuk karena Pagar Alam dingin. Ya jadi itu gitu. Tapi maksudnya kita semangat ya, jangan terpuruk ya dengan keadaan itu. Ya, jangan kita malah takut. Nabi itu kalau ada musibah, ada bencana balak itu datang ke masjid, bukan lari ke masjid. Ya. Kalau ada balak bencana, angin agak kencang sedikit, Nabi itu lari ke masjid. Buat amal maksudnya. Ada terjadi gerhana, Nabi ke masjid. Gitu ya. Itu ada perkara begitu aja Nabi ke masjid. Nah, ini ada musibah corona malah umat lari dari masjid. Alhamdulillah ya. Lama kalau lari dari masjid masih buat amal di rumah, sibuk main Android malah nonton TV. Alhamdulillah. Jangan. Jadi coronanya nggak hilang-hilang, termasuk di hati, diyakini nggak hilang-hilang. Nah, insyaallah ya. Jadi kita sekarang akan programnya kurang lebih 30 atau 40 menit ke depan kita akan menyampaikan, boleh adik-adik rekan-rekan sekalian, menceritakan amal-amal yang sudah dibuat di masjidnya. Nah, ini semuanya nih di dekat rumahnya masjid Musa ada nggak? Ada ya? Ada. Coba yang 5 waktunya berjamaah di masjid full, angkat tangan. Nggak apa-apa, itu menunjukkan kebaikan bukannya riya. Ayo ada. 5 waktu full ke masjid. Saya Pak full ngilang dari masjid. Jangan.
full. 5 waktu berjamaah full di masjid. Berarti subuhnya di masjid ya. Masya Allah. Laki-laki nanti kalau misalnya kalian sudah tua punya anak perempuan mau dilamar oleh seorang laki-laki, tanya, kamu sholat subuhnya di masjid atau di rumah? Di rumah Pak. Gugur. Iya, jadi namanya laki-laki itu sebutannya dalam Al-Quran adalah rijal. Rijalul la tulhihim tijaratu wala bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakat al-ayat. Ya Allah SWT sendiri mengatakan rijalul la tulhihim tijaratu wala bai'un an dzikrillah. Laki-laki yang tidak dilalaikan. Masya Allah. Rijal itu diantaranya ciri adalah seorang laki-laki yang tidak dilalaikan dengan Allah dari perdagangan, perniagaan, pekerjaannya itu. Dari mengingat Allah, dalam mendirikan sholat, menunaikan zakat, menunaikan perintah Allah. Itu baru laki-laki. Makanya nanti kalau termasuk kalian mau melamar anak seorang soleh, ahli ibadah, atau apalagi anak Pak Kiai, ya agak mantaskan diri, gitu loh. Ya, ini sudah wajah pas-pasan. Sholat bolong-bolong, kaget dulu, jauh tangek nang lamaran anak soleh kan? Meskipun nanti jodoh itu ya di tangan Allah jelas ya. Jadi begitu. Jika nanti punya anak di lamaran, sholat berjamaah di mana subuh tadi? Di masjid. Sujud di masjid. Asar di masjid, di musola. Maghrib di masjid, di musola. Isya di masjid, komplit 5 waktu. Baru ini adalah rijal, nah laki-laki. Tapi kalau ada seorang laki-laki muslim kok sholatnya belum 5 waktu di masjid, belum dijaga di masjid, jangan-jangan fisiknya laki-laki, dalemannya agak ke perempuan-perempuanan, ya. Repot nih ini ya, iya kan? Luarnya casingnya laki-laki, dalemannya ke banji-banjian. Kita mau punya mantu banji, nggak mau ya? Banji, alhamdulillah ya. Jadi kita pengennya ya kalau laki-laki rijal ya laki-laki beneran ya, diantaranya 5 waktu berjamaah di masjid. Insya Allah ya. Nah, makanya nanti jadi sedikit kita masjid musola. Jadi biasakan begitu ya, anak-anak muda. Antaranya kenapa anak-anak muda ini diajak ke amal masjid, amal dakwah? Targetnya supaya 5 waktunya berjamaah di masjid atau musola. Masya Allah. Ya, termasuk laki-laki yang dapat naungan dari Allah kepada masyarakat di 7 golongan itu, termasuk salah satu adalah pemuda yang hatinya terpaut dengan masjid. Masya Allah. Bukan terpaut dengan Android ya, smartphone ya, terpaut dengan masjid. Ini smartphone Androidnya ketinggalan, kalau berangkat sekolah, astagfirullah, kok Android aku ketinggalan. Handphonenya ketinggalan di rumah kok astagfirullahaladzim. Giliran sholatnya subuhnya kesiangan, bukan astagfirullahaladzim, malah caplung-caplung tidak jelas itu ya. Kebalik, harusnya yang istighfar itu kalau ketinggalan amal itu loh. Orang sudah bisa kerjakan sholat disuruh istighfar, apalagi tertinggal sholat, tambah lagi harus istighfar lagi. Gitu? Itu jadi dibiasakan. Nah, insya Allah boleh kita akan menyampaikan. Masih lagi apa ya? Semangat kita ya. Semangat, masya Allah. Barangkali sudah. Ini ada yang jauh-jauh. Ini masya Allah nih. Subhanallah, pengorban yang luar biasa ya. Bapak juga penting Pak. Bapak ini kan punya anak, juga punya tetangga juga remaja. Dipikirkan Pak, masya Allah. Di sekarang Pak di dunia ini Pak, di dunia ini remaja itu jumlahnya lebih banyak anak muda daripada orang dewasa. Gitu, remaja itu termasuk anak-anak muda itu jumlahnya paling banyak ketimbang orang dewasa. Lah kalau remaja anak muda ini nggak diajak amal masjid, amal dakwah, 10 tahun ke depan bisa babak belur kampung kita, negara kita, dunia ini, ya kan? Kenapa? Karena anak mudanya tidak amalkan agama. Boleh sekarang kita dengarkan sungguh-sungguh ya teman-teman. Ini mungkin yang dari kampus ada, yang dari kampus D1, D2, D3, D4, S1, S2, S3 ada?
kuliah. Nah, kuliah di mana, Dek? Stik Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah. Ya. Berapa orang yang hadir? Kalau anak sendirian. Sendirian, masya Allah. Nanti kalau sudah di tempat tinggalnya, ajak teman-temannya sebanyak-banyak masjid ya, insya Allah ya. Berani nggak ajak temannya? Berani. Tapi di tempat saya tinggal tuh anak muda itu nggak tahu. Nggak apa-apa, pokoknya diajak dulu ya. Diajak dulu. Masalah nanti galak atau tidak galak, nggak apa-apa. Nah, boleh. Selain state lagi yang sederajat perguruan tinggi ada? Ada selain state. Akademi mungkin ya. Kalau akademi kebidanan nggak ada di sini ya. Karena perempuan biasanya kebidanan itu. Ya, kalau akademi kebidanan laki-laki nanti berbahaya. Ya, ada lagi. Nah, SMA, yang SMA lain SMA nih ya. Wah, SMA sederajat nih. Nah, SMA mana nih? Berapa orang hadir? Dua orang ya. Ini sudah lama sekolah di rumah 2 tahun, jadi bahasa Indonesianya ada hilang ya. Iya, sekolahnya sekarang kan di rumah semua ya. Jadi sekarang sekolahnya sekolah SPD, Sarjana Pinter Download ya. Ya, download. Mayoritas main game, jadi nanti ijazahnya ijazah ya gamer, pemain game ya. Ijazahnya sekolah main game ya. Terus yang ini yang pakai seragam dari mana deh? Pondok pesantren berapa orang? 12 ya. Masya Allah. Ya. Nah boleh yang dari pondok pesantren salah satu boleh cerita sini. Mau berdiri boleh, tapi jangan duduk sini, bisa bolong nanti. Sini, boleh. Silakan. Salah satu siapa? Mau juru bicara? Biasanya anak pondok pesantren mantap buat orang si ceramah, ya kan sini ya. Cerita nanti pandu, nggak apa? Ceritakan amal-amal juga di sana. Ya salah satunya siapa? Muhammad, seperti ini Sandi, Kurniawan, semuanya ya. Yang biasa, dirimu. Pakai jaket ini sama? Atau dirimu silakan sini. Ya, Kurniawan sini. ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Kurniawan Afif dari Pondok Pesantren Miftahul Jannah kelas 9. Kelas 9 itu setingkat madrasah Aliyah atau Sanawiyah? Sanawiyah ya, SMPT ya. Ini di mukim atau tinggal di sana atau di rumah? Tinggal di tempat pondok ya? Iya. Kalau program kurikulum pondok sudah ya diatur pondoknya ya. Nah, di sana selain dari program pondok pesantren yang sudah dirutinkan, kemudian ada program amalan masjid yang dibuat di situ. Ada nggak di sana? Ada nggak? Kalau program pondok sudah ditetapkan ya, itu kurikulum selesai, itu masing-masing pondok punya kebijakan masing-masing. Nah, selain itu kan kalian punya waktu di asrama gitu ya. Itu dengan amalan masjid apa yang dibuat? Amal-amal di masjid? Taklim tidak amal maksudnya untuk ada di situ ya. Nah, baca taklim. Baca taklimnya berapa lama biasanya? Paling 5 menit 10 menit. Bareng-bareng habis sholat apa itu? Habis sholat zuhur, asar, subuh. Habis sholat zuhur. Gantian bacanya. Ya. Kalau baca itu khot Arabnya dibaca nggak atau langsung artinya? Terkadang dibaca, terkadang enggak. Nah, usahakan nanti ya seluruhnya biasakan kalau baca taklim, apalagi anak pondok pesantren ya. Makanya penting diulang-ulang di rumah caranya, sebelum baca dipersiapkan. Baca itu dibaca khot Arabnya karena ada nurnya itu ya. Khot Arab apalagi Al-Quran, hadis pun juga ada nurnya sehingga nanti masuk ke hati kita ya, biasakan ya. Nah, dari yang dibaca taklim sudah berapa lama itu di masjidnya tuh? Sudah berapa? Apa setahun, 2 tahun, 3 tahun? Sudah lama. Sudah lama. Oke.
dari taklim yang diperdengarkan, dibaca, apa yang dirasakan pengaruhnya di hati atau dalam diri, dalam amal? Ada nggak pengaruhnya? Tertarik untuk mengamalkannya. Nah, berarti dalam kembali diantaranya. Jadi kenapa kita duduk dalam taklim, baca taklim? Kata Syekh Sa'ad Damat Barakatuh, ini seorang alim ini, ya. Syekh Sa'ad itu termasuk orang alim. Dia pengajar kitab Kutubus Sittah Bukhari, ya, Imam ini Amir dakwah dunia, ya, Masya Allah. Beliau ini hafidh alim, ya, dan juga dia pengajar Sahih Bukhari, ya, di pondok pesantren di Bangla Wali Masjid pasti Nizamuddin itu, ya. Maksud dia juga Amir dakwah seluruh dunia. Dia mengatakan, kenapa kita disuruh duduk dalam taklim fadilah amal terus itu, ya. Kenapa? Supaya kita di hati kita Allah datangkan yakin dalam amal. Nah, keyakinan, bukan sekedar mengerjakan amal, tapi yakin dalam mengerjakan amal. Kenapa orang cepat meninggalin sholat? Bosan dengan amal? Kan tidak yakin. Coba kalau orang yakin dengan amal, tertinggal amal itu sedih, gitu. Orang siapa kerjakan misalnya dalam hadis rakaatan qabla fajr khairu min ad-dunya fiha. Rasulullah SAW bersabda 2 rakaat salat sunnah sebelum subuh lebih baik daripada dunia berserta isinya. Kita dengan penuh keyakinan sehingga tidak berani meninggalkan. Kalau terpaksanya memang takdirnya tertinggal itu rasa sedih, nangis. Nah ini jadi penting ya duduk dalam taklim, ya. Kalau kita tidak biasakan duduk dalam taklim, nanti kita nih mudah meninggalkan amal. Pertama yang sunnah, terus lama-lama yang wajib ditinggalkan. Alhamdulillah. Nah ini, ya, Masya Allah. Jadi penting ini, ya, kenapa kita duduk dalam taklim. Nah, bahkan bukan hanya taklim di masjid, taklim di asramanya ada nggak? Di kamar asrama ada? Nah nanti boleh, ya, nanti dimusyawarahkan di pondok pesantrennya. Selain taklim di masjidnya yang pada zuhur itu, maka boleh dibuat taklim fadilah amal di asramanya. Insya Allah, ya, yang di asrama boleh, ya. Nanti musyawarah dengan ketua kamar atau di ketua ustadznya, beli buku fadilah amal jangan caronyo, ya. Itu buku fadilah amal Mutawal Hadis termasuk buku murah, bestseller in the wood, all of the wood, seluruh dunia. Nah itu tebel buku fadilah amal itu. Kalau ada kuliah atau ada belajar buku setebel itu tuh, ya, yang hampir 500 halaman itu, 400 apa hampir itu harganya kalau buku pelajaran sampai jutaan, ya, bisa sampai ratusan dolar, ya. Sekalian itu hanya harganya 70.000 saja, ya. Saking kenapa? Karena buku yang barokah dibaca umat seluruh dunia, diterjemahkan berbagai bahasa, ya. Maka boleh, ya, nanti selain taklim di masjidnya, nanti bagusnya meningkat, bukan 10 menit tapi lama-lama nanti jadi nambah 15 menit, nambah 20 menit. Bagusnya lagi nanti di masjid taklimnya itu fadilah amal minimal 1,5 jam nanti ke depan targetnya. Insyaallah kita lihat semua, insyaallah, ya. Nah, nanti taklim asramanya mulai dibuat. Nah, Masya Allah. Pernah dari pondok pesantren rutin, ya, setiap bulan 3 hari atau pernah ikut itikaf lebih dari 3 hari pernah? 3 hari, ya. Oh, sudah itu dibuat rutin atau bagaimana di sana? Di pondok itu rutin nggak? Tiap bulan. Nah kalau santri Pak tertibnya, boleh nanti Ustaz juga sampaikan ke santrinya. Kalau santri-santri termasuklah pondok pesantren seperti ini, ya. Pondok pesantren apa namanya? Sebulan itu keluarnya 2 kali, tapi sehari-sehari, ya. Keluar sehari itu dalam sebulan 2 kali itu santri, ya. Kalau santri itu sebulan 2 kali, ya. Minggu pertama dengan minggu ketiga, nanti dibagi gelombang minggu kedua dan minggu keempat, ya. Sebulan 2 kali, tapi 1 kali 24 jam, ya. Ya selain mereka keluar, bagus ditemani oleh ustadznya supaya terkontrol keluarnya, ya. Itu kalau santri, ya. Jadi programnya seperti itu, ya. Mereka taklim, oke, tapi mereka di pondok nggak ada jaula, adanya adalah amalan taklim di asramanya masing-masing, sama keluar sebulan 2 kali,
Gitu ya, santri pondok pesantren, santrinya sekali-sekali. Lah pas liburan, kapan liburnya? Ya liburan bukan semesteran tuh lah. Ada liburan semesteran nggak bisa? Ada nggak? Ada. Lah pas liburan gimana? Nah ini digunakan keluar pas liburan. Liburnya berapa lama biasanya? 10 hari. Nah 10 hari. Boleh karena ini pondoknya sudah rutin program dakwah di sana. Nah pas liburan tuh nanti musyawarah ustadz dengan pengurusnya. Nah mereka dikeluarkan boleh full 10 hari atau dibagi 2 karena mau khidmat sama orang tua misalnya 5 hari keluar atau seminggu keluar, nanti 4 harinya atau setengah separuhnya balik ke rumah untuk ikram khidmat sama orang tua ya. Tapi keluarnya liburan tadi juga ditemani oleh orang awam atau ustadznya supaya keluarnya berkontrol juga gitu ya. Pernah liburan keluar itikaf belum ya? Sudah pernah belum? Belum. Nah boleh nanti ya coba dimusyawarahkan ustadznya. Tentunya nih kalau pondok pesantren harus musyawarah dengan manajemen pondoknya gitu ya. Nggak bisa kita karena itu terkait dengan kebijaksanaan dari kebijakan aturan-aturan di pondok pesantren yang berkaitan. Masya Allah. Dengan dibuat taklim 5 waktu di masjid, ada nggak perubahan-perubahan dalam dirinya, dalam belajar, semangat belajar, prestasi? Ada. Nah gimana? Bisa ceritakan peraturan dalam belajar, prestasinya. Dapat juara di sekolahnya, di pondoknya. Juara berapa? Alhamdulillah. Ya itu ya. Jadi umat Islam itu anak-anak muda, pelajar, santri, kalau dia sungguh-sungguh jaga amal, jaga dakwah, nanti otaknya dicerdaskan oleh Allah SWT. Nah, kan ingat pesan Sayyidina Ali, 3 hal yang bisa mencerdaskan orang. Apa? Puasa, kemudian siwak, dan satu lagi sholat masalah ya. Nah 3 itu, jaga sholat, siwak, puasa. Ya siwak Nabi ya, siwak sunnah itu ya. Nah itu sekalian. Jadi itu siwak. Nah, kayak ini loh siwak tuh. Nah ini di sini ya. Ini mencerdaskan otak itu amal itu masuk ya. Insyaallah ya kita lihatkan ya. Nah siwak yang kita jaga. Nah, itu termasuk mencerdaskan. Jadi intinya amal agama itu mencerdaskan otak kita. Tapi kalau selain itu apa sibuk dengan gadgetnya, smartphone-nya, otaknya tambah bungkel nanti ya, nggak bisa cerdas. Insyaallah ya kita ditingkatkan taklimnya nanti apa untuk khurutnya per bulannya dan liburnya dimusyawarahkan, diatur nanti seluruh teman-teman pondok pesantren yang laki-laki nanti bisa bergantian diatur liburnya untuk sama-sama keluar jalan Allah SWT. Nanti pada maghrib ada taskil nanti siapkan nanti. Insyaallah ya. Oke, jazakallah khairan. Masyaallah. Ya, terus berikutnya dari yang dari ini tadi sekolah tinggi tadi. Ini Dek, mewakili Dek, sekolah tinggi Dek. Sini boleh. Masyaallah. Sekolah tinggi Islam ya. Tarbiyah. Masyaallah. Sambil lagi. Nah. Sini. Dari sini enggak apa? Saya pandu. Kenalkan dulu jurusan apa? Semester berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hermuniar dari Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah di Jamban Balo, Prodi Pendidikan Agama Islam semester 3. Ya, alhamdulillah. Insyaallah. Ini di rumah berarti nggak di asrama ya? Di rumah. Kalau di dekat nih. Oke. Sudah kenal dengan ini, sudah sering ya terlibat dengan amalan masjid, amalan dakwah, ikut itikaf. Sering ya. Sudah berapa lama ikut ini? Kalau berapa lama tuh baru-baru ini? Baru ini tuh baru kemarin atau baru minggu kemarin, baru tahun ini bulan-bulan ini ya. Alhamdulillah ya. Soalnya di tempat saya tinggal tuh saya tuh kan merantau di sini. Oh merantau? Iya. Aslinya? Hasilnya Oganilir, Buang Dalam. Oh, dari Oganilir? Iya. Oganilir merantaunya ke Bagaralang? Iya. Masya Allah. Untuk ilmu ya? Iya. Subhanallah. Ya boleh. Nah, sudah pernah ikut itikaf 3 hari? Atau belum pernah? Ikut amalan masjid gitu? Biasanya kalau ikut sesudah sholat maghrib itu kan ada taklim diajar oleh ini apa tuh
pengurus masjidnya tuh. Ah. Jadi kadang ikut, kadang enggak. Kadang ikut, kadang enggak ya. Iya. Kenapa kadang-kadang? Pertama tuh saya kan sambil bekerja juga. Oh, sambil kerja. Ya, jadi waktunya tuh nggak terkontrol sebenarnya untuk ke masjid. Sambil kerja di ngajar maksudnya di mana? Bukan, kerja di tempat roasting kopi. Oh, roasting kopi ya. Jadi Iya. sambil kuliah sambil kerja ya. Iya. Gak apa-apa ya. Boleh nggak kita kuliah sambil kerja? Gak apa-apa ya. Boleh. Kerja yang halal, nggak masalah. Ya. Banyak itu teman-teman kuliah sambil kerja nggak masalah. Cuma tetap diatur waktunya dibagi, ya. Itulah pentingnya manajemen waktu. Makanya kalau kita betul-betul atur dengan amal agama, dengan kuliah kita, ya, ini sambil kerjanya. Bahkan justru nantinya kita nih sibuk dengan kebaikan, tidak sampai buat keburukan. Nah itu harapannya begitu benar ya. Ciri orang beriman gitu, orang beriman ya, dari satu amal ke amal berikutnya, satu kebaikan ke kebaikan berikutnya, ya, sampai akhirnya apa? Mati masuk surganya Allah SWT. Gitu sih. Jadi orang beriman itu diantara apa? Yang menunggu waktu perintah Allah. Sekarang kita masih menunggu zuhur, menunggu maghrib, nanti menunggu isya, menunggu subuh, menunggu zuhur, menunggu asar, ya kan? Menunggu perintah-perintah Allah berikutnya, menunggu jihad, menunggu dakwah. Sampai kapan? Tidak terasa malaikat Israel datang, nyambut nyawa, masuk surganya Allah SWT. Ayo kita rapain. Boleh terus lihat. Coba ya. Nah, aku masih muda Pak. Loh, mampir kok harus permisi dulu nunggu Tuhan? Enggak, ya. Nanti malaikat mau lewat misalnya, wah, lewat dulu masih muda. Enggak. Kalau jatahnya kena tuh lah, ya kan? Ya. Makanya kita berharap kepada Allah tidak dicabut nyawa kita dalam keadaan kita iman amal agama. Ya boleh ya. Taklim fadil amal di situ ya dibaca ya. Atau taklim fikih. Taklim fikih boleh nanti. Taklim memang ada dua ya, ada fadhail itu boleh dibaca bareng-bareng. Jadi kalau taklim masail fikih itu harus ada ustaz yang dulu di situ betul-betul baca kita mendengarkan. Atau kalau misalnya di antara kita yang alim ya kita yang mengisi menyampaikan. Ya. Gitu. Tapi kalau fadilah amal itu dibaca juga. Jadi taklim itu jadi sampaikan ya. Ada fadhail, ada masail. Kenapa disuruh baca taklim fadhail? Semakin yakin dengan amal, kita duduk dalam taklim masail bersama ulama untuk apa? Supaya terarah amal kita. Ya kan? Taklim fadhail itu seperti kalau kita bawa sepeda motor, ya. Taklim masail itu ban depan. Taklim fadhail ban belakang. Ada seorang rider misalnya, pembalap, motornya gede, kenceng. Wah, jembatan indikat belok-belok kenceng itu. Tapi ban depannya pecah. Nyungsur tuh, iya kan? Atau ban depannya pakem, mantap. Direm depan langsung pakem. Tapi belakang bannya tak katip. Babak belur dulu. Ya, mesti depan belakang harus kuat, bagus ya. Balap depan belakang bannya mantap. Remnya pakem, enak gitu. Kalau fadhailnya kuat, masailnya lemah, numbur-numbur nanti. Tapi kalau misalnya masalahnya kuat, fadhailnya lemah, tidak berjalan, ya kan? Tahu ini perintah Allah, hukumnya tahu, tapi tidak ada kekuatan mengerjakan. Itu apa? Fadhailnya lemah. Ya, jadi dua-duanya dikerjakan, ya. Kalau tahu duduk dalam taklim masail itu ustaz siapa saja, jangan bilang ustaznya belum ikut dakwah, nggak mau saya duduk, jangan begitu, ya. Selagi ustaz itu mengajarkan masail, ilmu-ilmu yang diajarkan ulama-ulama terdahulu, yang diajarkan oleh Imam Syafi'i, diajarkan oleh Imam Malik, diajarkan oleh Imam Hanafi, diajarkan oleh Imam Maliki. Kita duduk mendengarkan, ya. Kecuali ada orang ngaku ustaz, kata Kaizaron ya pesan lo ya. Kaizaron waktu mesenkan, ada seorang ustaz kok dia membenci ulama-ulama yang terdahulu, nanti tetap dihormati tapi tidak boleh diikuti. Ingat ya? Kalau ada ustaz orang ngaku ustaz kamu kita, dia membenci ustaz-ustaz sebelumnya, tetap kita muliakan. Tidak boleh dibenci, tetapi ilmunya tidak boleh diikuti. Seperti Al-Quran salah cetak, ya, itu tidak boleh ditijak-tijak, tidak dibaca, tapi tetap diletakkan. Al-Quran salah cetak. Al-Quran itu literasinya salah cetak, ya, baik salah cetak dikit, apalagi salahnya banyak, itu akan tetap diletakkan di atas meskipun tidak dibaca. Itu ya. Kita taklim masalah dikerjakan. Fadhail seperti contohnya fadil amal, ya. Soalnya banyak cari di mana-mana silakan tanya. Baca fadil amal di masjidnya, ya.
sama baca di rumah. Oke ya. Terus nanti kalau ada jamaah-jamaah gerak diikuti ya. Apalagi zaman sekarang belajarnya banyak di rumah kan, online. Nah banyak waktu longgarnya, maka nanti ada jamaah gerak, luangkanlah waktu ikut sehari, 2 hari, 3 hari, semampunya seminggu ya. Lepas liburan, supaya apa kita untuk itikaf bukan doa di masjid bergerak itu ya, untuk menambah kekuatan iman ya, mendapatkan hakikat iman, pengalaman iman, pelajaran iman, praktek langsung di lapangan. Nah begitu tanggung jawab sebagai umat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam gitu ya. 5 waktu berjamaah di masjid terjaga ya. Nah ini waktunya di masjid ya, terjaga insya Allah ya. Masya Allah. Hafalan Qurannya nambah banyak, dibuat ditambah terus hafalannya. Kalau saya kan kalau menghafal tuh susah, perkenalkan kami di kampus tuh ada program hafalan. Jadi setorannya tuh dengan dosen di situ sekaligus ustadz di situ. Iya boleh ya. Jadi kita anak-anak muda ini sudah kenal sama masjid, hafalan Qurannya ditambah ya, bacaan Quran ya, setiap hari minimal baca Quran, syukur bisa 1 juz. Ada yang 1 juz? Aduh Pak, juz somat, juz jambu. Betul ya? Gak mampu sejuz, setengah juz. Gak mampu setengah juz, 1/4 juz. Minimal sehari 10 ayat atau 1 ayat ketemu ayat berikutnya itu ya, supaya tidak digolongkan orang yang lalai. Al-Quran setahun dikhatamkan berapa kali? Minimal 2 kali ya. Jadi kalau dalam setahun tidak khatam 2 kali, nanti di akhirat dituntut oleh Al-Quran ya. Na'udzubillah, jangan sampai ya. Jadi kok aku cak mau masih belum baca, baca, belajar Iqra ya. Wah aku latu tidak baca, ya tetap belajar Iqra, wajib ya, baca Al-Quran ya, tidak jadi alasan. Barang siapa membaca Al-Quran terbata-bata dapat 2 pahala, 1 bacanya, 1 lagi kesungguhannya ya, boleh ya, itu dibaca ya, penting ya. Jangan sampai nanti kita sibuk baca macam-macam Al-Quran terlalaikan. Dia biasakan setiap hari kalau nggak terbaca Al-Quran tuh ada rasa sedih. Karena kata alim ulama, orang yang sehari nggak baca Al-Quran hatinya gelap ya. Jangan sampai ya, kita biasakan insyaallah ya. Boleh. Prestasinya gimana prestasinya? Prestasinya itu IPK-nya berapa? kalau semester 1 kemarin 3,53. Kalau semester 2 kemarin 3,62. Meningkat ya? Alhamdulillah gitu ya. Jadi gitu nanti ahli dakwah kita ya, kita sebagai pelajar, ahli mahasiswa, ahli dakwah. Nanti kalau bisa IPK itu indeks prestasi kumulatif ya. Indeks prestasi kumulatif. Kalau IPK-nya 3, atau kumlaut mendekati 4 ya, skalanya 0 sampai 4 ya. 4 IPK itu 4,0 terakhir. Enggak ada 5. 4,0 ya. Atau 4 ya. Jadi nanti targetnya begitu. Dulu kami kayak gitu semangatnya. Jadi kalau mahasiswa lulus 3 targetnya minimal ya. Udah lulus itu IPK 3,5 minimal cum laude ya. 4 bulan India, Pakistan, Bangladesh, baru istri pertama. Itu ya. 3. 3I IPK 3,5 India, Pakistan, Bangladesh, baru istri pertama. Salah ya? Itu ya. Semangat kita jadi ya. Jangan sampai ahli masjid IPK-nya 2,0, 1,0, malu-malu di hadapan Allah. Memalukan di hadapan Allah ya. Ahli masjid sholat pakai jubah, pakai sorban, IPK-nya 2,0, malulah sama Allah ya. Apalagi sama teman-temannya. Kata temannya apa? Ih jangan melo itu, jubah-jubah, IPK-nya banyak vitamin C-nya itu lah. Iya, berarti C ya, kayak CD-nya, CD. Repot ya. CD ya. Makanya lah, maka kita justru amal agama prestasi meningkat. Ditingkatkan prestasinya ya. Contohnya ibadahnya dikerjakan, dakwah, liburan bagi waktunya untuk pekerjaan Allah. Salah ya. Nah ini tadi jamaah gerak banyak di Pageran ada 16 jamaah. Pilihlah salah satu ikut 3 hari. Syukur-syukur liburan ikut langsung 10 hari. Dari gawainya cuti dulu tidak apa-apa 3 hari. Ada kesempatan untuk cuti. Salah ya. Selesai kelar. Dari satu lagi boleh. Satu lagi. Dari SMA atau SMK silakan. Yang di sini ada nggak di sini yang
pelajar mahasiswa yang ikut amalan di masjid tempat tinggalnya, taklim, silaturahim, ya, bisa mengamalkan masjid, jauhlah. Ada? Sini, coba kanan. Ada pelajar-pelajar yang ikut di amal masjid sekitarnya. Silakan. Kalau ikut taklim atau ikut silaturahmi ada? Yuk, nggak usah malu-malu. Yang katakan, meskipun nggak rutin tiap hari. Ayo. Yang sudah pernah ikut keluar 10 hari yang katakan coba. 3 hari lebih ada? 10 hari seminggu ada? Atau 40 hari ada yang pernah ikut? Yang rutin 3 hari, yang rutin 3 hari ada? Rutin 3 hari? Tiap bulan 3 hari? Masya Allah. Nah, pelajar-pelajar penting ya, kita luangkan waktu. Masya Allah. Boleh Pak? Siapa Pak Toha di sini pelajar yang sudah aktif ikut keluar? Coba, siapa? Kak Gosari, coba saya ceritakan. Boleh. Coba deh, coba cerita nanti dia amal masjid, coba bisa cerita dengan teman-temannya. Ada yang masih aktif sekolah, kuliah atau sekolah, tapi dia sering ikut amal masjid, bisa? Ada nggak sini? Ada ya? Mana nih? Ini dari sekalian, nanti ada rekan-rekan ya. Nih nggak lama lagi. Ada, jadi kita ini sebenarnya ya dikumpulkan di masjid supaya terbiasa dengan amal masjid, gitu ya. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama shalah wa ata zakah wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Lagi jemput janji Allah. Sepeda itu kerja yang mau ke masjid. Ada? Mana? Ada? Nggak sama lu, nggak apa-apa nanti pandu. Jadi terakhir ya yang pernah keluar boleh. Tadi kan teman-temannya yang mana? Pernah ada yang belum ya sana. Oh iya, mana? Sini. Ya ada. Silakan kamu sini. Apa? Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kalau kita dapat nikmat kabarkan. Hari ini anak muda cerita di status snapnya. Iya kan? Ceritanya apa? Sia-sia. Mancing. Naudzubillah sedikit maksiat. Diabadikan dalam status snapnya. Kadang-kadang pintar tapi buyan, ya? Tahu buyan ya? Buyan tuh goblok gitu. Ya, itu maksiat. Diabadikan di snapnya, dikabarkan, dibaca oleh orang sekian ratus orang, senang bangga. Padahal buyan, ya. Makanya Allah perintahkan apa? Wa amma bi ni'mati rabbika hadis, ya. Dan kalau kamu dapat nikmat baik, kabarkan kepada orang lain. Itu maksudnya. Nah, nikmat yang paling bagus apa ya? Nikmat amalkan. Oke, silakan. Kenalkan namanya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jalu Ananta. Siapa? Jalu Ananta. Jalu Ananta. Panggilannya? Biasa dipanggil Jalu. Panggil Jalu ya. Masya Allah. Sekolahnya sekolah SMA? SMA 3. SMA 3. Kelas berapa? Kelas 12. 12 apa? IPA IPS? IPS. Masya Allah. IPS sama aja ya, semuanya kelebihan dan kekurangan masing-masing ya. Oke, kelas 3 ya. Kelas 3, Masya Allah. Ntar lagi lulus ini ya. Masya Allah. Sudah ikut program amal dakwah 3 hari, 10 hari atau mungkin lebih dari itu? Masih 3 hari. 3 hari ya. Sudah berapa lama ikut itikaf 3 hari? Udah lama juga. Udah berapa kali? 3 kali, 4 kali, 10 kali, tidak berhitung berkali-kali. 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 Sudah setahun, 2 tahun, 3 tahun. Semenjak kelas berapa? Semenjak mulai masuk SMA. Masya Allah, sudah 3 tahunan ya. Istiqomah ya, alhamdulillah. Ya, Masya Allah. Niat mulai 4 bulan insya Allah ya. Insya Allah. Nah, sesudah lulus SMA nanti mau lanjut kuliah atau gimana? Rencana mau mondok. Mondok ya, Masya Allah. Bagus, nanti sebelum mondok keluar minimal 40 hari ya, syukur-syukur 4 bulan insya Allah ya. Nah, maka ditata dari sekarang. Nah, sudah boleh diceritakan dengan teman-temannya gimana rasanya setelah ikut 3 hari, apa perubahan-perubahan yang diperoleh, apa amal 3 hari yang kerjakan. Silakan yuk, secara ringkas. Ya, alhamdulillah bisa sholat 5 waktu di masjid Jamaah. berjamaah, Nah, terus
mengikuti taklim, buat taklum, silaturahmi. Pernah silaturahmi ngajak sama orang, bicara ngajak orang ke masjid? Alhamdulillah. Pernah. Nah, coba praktekkan sama temennya. Gimana cara ngajak sama orang lain coba? Ya gimana? Jadi bisanya silahkan aja. Oh ya, gimana caranya? Supaya teman-teman ini niru nanti. Loh, kalau kamu buat kebaikan itu terus banyak orang ini loh, pahalanya ngalir ke dirimu semua. Gitu? Kekal di akhirat nanti. Ayo coba, gimana cara ngajaknya? Ayo coba saya dikit gimana caranya? Dulu, assalamualaikum. Pak, ada. Gimana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Jalul Ananta. Kami tikaf di Masjid Topa ini selama 3 hari. Kami di sini bermaksud untuk bersilaturahmi, mengajak Bapak untuk taat kepada Allah, Membuka masjid. membangun masjid. Pernah nggak ngajaknya itu di segala orang? Nggak pernah ya? Karena orang Pakraman lembut ya, baik-baik orang Pakraman ya. Banyak kan minum kopi lembut. Pernah yang diajak ke masjid? Pernah nggak temannya yang diajak ke masjid? Alhamdulillah pernah. Pernah ya? Nah itu Nabi pernah bersabda pada Sayyidina Ali, hari ini kita, wahai Ali, seandainya kamu mampu mengajak orang taubat kepada Allah, itu lebih baik kalau dapat unta merah. Unta merah itu kendaraan yang paling mewah, lebih baik dari itu. Ya, jadi kalau kita ngajak mampu orang lain datang ke masjid, dia tobat, dia buat amal, ngalir ke kita. Gitu? Itulah kebaikan yang sangat berlipat-lipat. Insyaallah ya, semua berani nanti ngajak temannya ya. Nah, mungkin mereka ngajak lebih orang tua, mungkin agak pernah ngajak orang dewasa pernah ya? Pernah. Boleh ngajak kepada orang dewasa. Kalau ngajak nggak apa-apa, ngingetin. Kalau ngajar baru orang alim. Kalau ngajak semua kita semuanya. Nah, boleh nanti semuanya ini kita kan nanti kembali ke tempatnya masing-masing, ke sekolahnya, ke asramanya, ke masyarakatnya, buat tanamkan, ya. Tanamkan keinginan untuk ngajak baik kepada orang lain. Meskipun kita belum baik. Bapak, aku ini belum baik, Pak. Soal masih bolong-bolong, ada yang ngajak baik. Yuk, justru kita ngajak baik itulah alat kita. Ya. Ya, sebagaimana ada sahabat ya Rasulullah, apakah aku ini harus ngajak kebaikan sementara aku ini belum ngerjakan seluruhnya? Dan apakah aku harus mencegah kemungkaran sementara aku belum meninggalkan semuanya? Kata Nabi, tetap ajak kebaikan meskipun kamu bisa mengerjakan semuanya, dan tetap kamu ajak orang untuk menjauh dari kemaksiatan meskipun kamu belum bisa meninggalkan seluruhnya. Dengan itulah nanti Allah akan berikan tambahan hidayah. Salah ya? Nah, prestasinya gimana di sekolah? Dengan ikut dakwah meningkat. Belajarnya gimana waktu belajarnya? Ya lebih bisa mengatur waktu. Waktu ya. Jadi waktu untuk perkara sia-sia kurangi gitu ya. Alhamdulillah. Coba nanti teman-teman perhatikan. Kalau lagi weekend, anak-anak muda mbak motor, mana-mana, boncengan sama wanita bukan mahramnya, keluyuran kemana-mana sampai malam, naudzubillah. Undang murka Allah SWT. Tapi kan di masjid belajar, dia kuliah sungguh-sungguh, sekolah sungguh-sungguh, hormat kepada orang tua. Oke, di rumahnya, kalau di rumah nyuci baju nyuci sendiri atau orang tua nyuci? Kadang-kadang nyuci sendiri. Kadang-kadang orang tua. Alhamdulillah. Pernah nggak nyucikan baju orang tua? Pernah. Alhamdulillah, ditiru insyaallah ya. Nah, kita biasakan nyuci baju orang tua. Ya, jangan biasakan pulang sekolah baju dilempar ke tempat cucian. Loh, itu enggak bagus, ya. Kalau pergi ke sekolah, balik ke rumah salam nggak kepada orang tua di rumah? Biasanya berangkat sekolah. Pas nggak salah ya, nanti dibalik ke rumah, nanti berangkat sekolah salam, cium nggak tangan orang tuanya? Ya mesti. Harus ya. Jadi kalau mau berangkat ke pondok, ke sekolahnya, atau cium tangan orang tuanya, bapak ibunya dan salam, jelas ya. Nah kalau masuk rumah salam juga ya. Termasuk kata Nabi, amal yang bisa menghindarkan kefakiran adalah masuk rumah mengucapkan salam, baca Al-Fatihah, baca Al-Ikhlas 3 kali dan salawat kepada Rasulullah SAW. Kemudian salam. Itu nanti Allah jauhkan dari kefakiran barat dari rumah kita. Masya Allah. Jazakallah. Nah, terima kasih. Masya Allah. Sekalian, jadi sekalian kita telah dengarkan teman-teman aja lah. Hebatnya dakwah ini baru sebagian. Itu aja kadang-kadang masih istiqomah, kadang-kadang enggak. Nah sekarang kalau dulu istiqomah, ya bulan istiqomah. Jadi ada program dakwah nih Pak sekalian. Dakwah ini seluruh masa waktu. Ada pembagiannya. Ada hariannya, ada mingguannya, ada bulanannya,
ada tahunannya, bahkan targetnya seumur hidup untuk agama. Insyaallah ya. Maka dilatih pelajar, biasakan pelajar ini 5 waktu dengan dakwah amal agama ini, amal masjid, 5 waktu berjamaah di masjid, ya. Hormat kepada orang tua, penting ya. Kalau dimarah orang tua jangan jelek, jangan sampai ya. Kalian tahajud sekenceng apapun, sholat sekenceng apapun, kalau dimarahi orang tua kalian jelek, habis amal kalian, ya. Astagfirullahaladzim, naudzubillah. Yang sudah yang kita kerjakan tobat kepada Allah, minta ampun sama Allah, ya. Jangan sampai ya, bisa disuruh lagi sholat sunat, lagi sholat duha misalnya di rumah, Allahu Akbar, dipanggil, panggil ibunya, belanja kamu, batalkan sholat sunatnya. Batalkan. Tapi kalau sholat wajib nggak boleh. Kalau jadi imam di masjid, Allahu Akbar, belanja batal. Oh kabur galau jamaahnya ya. Nggak boleh ya. Kalau sholat sunnah, lagi di WC, boleh nggak kita ngomong di WC? Nggak boleh, kecuali dipanggil oleh bapak ibu kita. Ya. Kalau panggil ibu kita lagi missing atau lagi kencing, iya bu, sebentar lagi ini buang hajat, insya Allah, jangan insya Allah nggak boleh. Sebentar lagi, ya gitu nggak boleh. Mesti ngomong insya Allah ya. Nyebut awal nggak boleh ya. Sebentar lagi gitu. Nah gitu ya bolehnya. Insyaallah sekalian, itu ini kita setelah ini kita program kita boleh kita ada break, coffee break, kawe break ya, minum kopi atau teh. Insyaallah nanti setelah itu dipercepat, nanti maghrib berjamaah, setelah adzan ditunggu sekitar 10 menit, nanti setelah berjamaah, pada jamaah nanti kita ada ceramah, ya ada penyampaian bayan. Kita dengarkan sungguh-sungguh, bagusnya tidak usah direkam, tidak usah difoto, ya. Dengarkan sungguh-sungguh, ya. Dengarkan dengan baik-baik. Wastami lima yuha. Sebenarnya nasihat Allah kepada Nabi Musa, dengarkan baik-baik. Ciri orang muda dapat hidayah adalah mau mendengarkan kebaikan. Alhamdulillah, ini bisa kita mudzakarahkan dan sampaikan. Kita niat baik tadi, kita niat kita amalkan, kesankan hati kita dan juga kita sampaikan. Insyaallah Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.